bener-bener tiap malam cuma dengerin satu lagu yang sama dan tiap malam tuh aku nangis gitu. Sedih tapi nangis gak sabar sih sebenarnya. Awalnya aku banyak takutnya, terus banyak nggak pastinya di hidup. Menurut kalian doa itu seberapa pentingkah kita berdoa dan meminta Tuhan yang menuntun jalan kita, guidance-nya kita? Mungkin dari kamu Del. Aku lihat sih the power of prayer itu real banget. Kayak walaupun sometimes kita kayak bingung banget nih apa yang terjadi. Cuman dengan praying itu kadang membuat kita feel better gitu kan. Yang waktu tadi aku cerita waktu aku lagi kuliah tuh sempat gak punya uang sama sekali itu karena di saat aku kuliah, di tahun tengah-tengah aku kuliah itu papi aku tuh tiba-tiba bangkrut. Dan di sini tuh apa kayak ya karena rencana Tuhan juga apa gimana, tiba-tiba aku keterima untuk lanjutin, tiba-tiba aku keterima S2. Gila, itu udah satu tuh udah kayak udah nggak mungkin lah kalau nggak ada Tuhan tuh udah nggak mungkin keterima banget tuh aku S2. Jadi sekarang aku lulus S2 tapi di posisi aku lulus papi aku udah nggak bisa support aku lagi nih gitu kan. Nah di situ tuh aku harus kerja. Setelah banyak doa dan setelah bertahun-tahun gitu, papi aku akhirnya kasih tau aku semua ini tuh ada rencananya gitu loh. Hai sahabat Super Youth, buat kalian yang berasa lagi ada di lowest point of your life, atau kalian lagi gak ada teman curhat, kan lagi ribut sama best friend kalian atau sama orang tua kalian dan kalian pengen cerita, tenang aja, di sini kita ada sahabat 24 yang mau dengerin curhatan kalian dan kalian bisa hubungin kita di sini karena kita sahabat 24 mau doain kalian. Boleh kamu cerita nggak how define Jesus secara pribadi ketika apa? Ketika kamu lagi nangis-nangisnya, ketika kamu lagi titik terendah, akhirnya kamu kayak benar-benar ngalamin Yesus itu. Tuhan itu benar-benar kayak segalanya buat aku. Tapi itu, dan waktu aku benar-benar yang memilih Kristen, memilih banget itu di saat waktu aku lagi benar-benar sendirian, gak punya pacar, lagi merantau juga, nggak ada keluarga di sana kan. Itu aku benar-benar ya udah, teman aku tuh cuman Tuhan di situ gitu, cuman ada Tuhan. Dan disitulah aku kayak kok kayak ada struggle tapi kok kayak masih oke-oke aja gitu. Dimudahkan Gitu ya. Saat itu aku sempet banget kayak kuliah tapi tuh gak ada duit sepeser pun gitu kan. Jadi itu kayak oh gila, gue besok makan apa nih, gue besok tinggal. Aku pernah juga di kick out dari apartemen sampai kayak bingung banget gue mau tinggal di mana gitu kan. Tapi ternyata kayak ada aja gitu kayak Tuhan gimana nih besok apa kita numpang di mana, nggak punya teman kan di negara orang. Sampai akhirnya kayak itu dikasih apartemen walaupun kayak daerahnya jauh dan serem, tapi kayak aku masih hidup sampai hari ini kan. Itu aku percaya bener-bener kayak gara-gara Tuhan aku masih hidup sekarang juga gara-gara Tuhan. Itu aku udah percaya banget kayak 100% ada Tuhan di hati aku, juru selamat aku, semuanya aku percaya banget lah. Melalui Tuhan Yesus adalah jalan menuju surga gitu kan. Aku udah percaya aja sih. Jadi kalau ditanya how do I define Jesus in my life, ya kayak gitu, nggak ada dia aku nggak ada, gitu aja sih. Ketika kamu di titik kayak gitu, apa yang kamu ngomong sama Yesus, apa yang kamu katakan sama Tuhan Yesus? Aku juga percaya nanti ke depannya ada rencana, ya apapun lah rencana itu aku bakal jalanin, percaya sama Tuhan, jalanin aja. Masa-masa terpuruk itu sampai aku hari ini kan kayak diceritain enak, cuman kan di masa-masa itu kayak gak cepet gitu, kayak ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan aku pernah sebulan itu bener-bener tiap malam cuma dengerin satu lagu yang sama dan tiap malam tuh aku nangis gitu. Sedih tapi nangis gak sabar sih sebenarnya. Kayak kapan nih gue keluar dari sini? Padahal di otak aku tahu nih gue bakal keluar suatu hari nanti, tapi nggak sabar aja. Jadi nangis, ya denger lagu, nangis, dan kayak ya sampai hari ini sih kalau misalnya ada masalah, ada apa nggak bisa tidur, aku juga dengerinnya lagu rohani karena itu lebih bikin tenang. Lagu rohani apa nih yang misalnya nguatin kamu, yang itu kayak ketika kamu worship bareng sama Tuhan kamu kayak tersentuh? Ada satu lagu Hillsong, sama ada satu lagu aku lupa penyanyi siapa, tapi yang kedua itu judulnya We Dance. Yang We Dance ini ada lirik yang kayak I've been taught, aku pokoknya diajarin di dunia ini, kita diajarin buat memenangkan sesuatu gitulah. Cuma little did I know kalau love itu tuh udah dimenangkan buat aku. Tuhan tuh udah menangin semuanya buat kita. Itu judulnya We Dance. Bisa diingetin aja sih, kayak ngapain ya gue khawatir sampai kayak segini banget. Kenapa gue sampai khawatir kayak sampai gila banget, kenapa gue khawatir segini khawatir gitu. Diingetin aja sih. Oke, kalau kamu ketika kamu lagi down, titik terendah,
bagaimana akhirnya kamu kayak dalam peristiwa yang kamu alami Yesus benar-benar menyentuh hati kamu? Dari pengalaman aku, awalnya aku juga kayak takut karena belum mengenal Tuhan. Awalnya aku banyak takutnya, terus banyak nggak pastinya di hidup. Cuman aku itu makin percaya, semakin mengenal Tuhan, semakin percaya juga, itu beneran makin tenang hidupnya juga. Mungkin kedengar kayak, aduh apaan sih, kayak emang iya. Itu sih yang aku rasain banget. Ada aku di titik dimana aku punya online shop ya kan. Terus online shop aku itu bulan lalu itu bagus nih, pendapatannya nih, bagus, naik terus ya kan. Tiba-tiba bulan depannya nol, bener-bener nol gede banget. Tapi aku berdoa sama Tuhan, aku berdoa, ini seriusan nih Tuhan, hancur nih gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa waktu aku berdoa lebih tenang. Terus bulan depannya stabil lagi. Jadi ya mungkin lagi diuji ya imannya, apakah aku akan bergoyang. Ternyata aku tidak bergoyang, yeay. Ternyata it's getting better. Jadi bagi teman-teman yang punya kekhawatiran di luar sana, tenang aja, selalu ada solusinya. Meskipun kalian merasa paling rendah titiknya, kok aku titik rendah nggak naik-naik nih, CV nih nggak naik-naik, bener deh, udah doa juga nggak bisa gitu kan. Tapi tenang aja, ada waktunya. Kalian bersabar aja, berdoa terus. Mujizat pertolongan Tuhan yang paling nyata di hidup kamu. Kalau dia kan tadi jelas-jelas benar-benar keluarga yang saat itu nggak bisa lagi diandelin gitu. Tapi nggak apa, benar-benar kayak ini, kayak kalau nggak mujizat Tuhan, kalau nggak tangan Tuhan, kayaknya nggak bisa deh. Banyak sebenarnya, seperti yang aku kira aku udah titik terendah, ternyata bisa proses perlahan-perlahan naik. Itu yang aku kemarin ke Korea itu aku liburan hadiah untuk mamaku, untuk mamaku ulang tahun. Wow. Itu aku ulang tahun. Kamu bawa mama ulang tahun ke Korea? Iya, ke Korea. Itu ya karena proses juga sih, karena Tuhan juga pastinya. Dari aku yang hampir nggak lanjutin sekolah, hampir yang nggak lanjutin kuliah. Bahkan kemarin aku kuliah itu juga aku bayar sendiri. Kuliah aku bayar sendiri juga. Terus aku juga ada bantu tiap bulan kasih ke mamaku. Terus bawa mamaku ke Korea juga buat liburan gitu. Itu pastinya karena Tuhan lah, gila, aku siapa saya gitu kan. Siapa aku sih sebenarnya? Soalnya aku itu berdoa juga bukan untuk aku mau kaya nih Tuhan. Aku nggak kayak gitu. Aku bilang semoga aku bisa jadi jembatan buat orang gitu. Ayat yang jadi kekuatan kalian apa, boleh bacain, dan apa arti ayat itu secara pribadi buat kalian? Bahasa Inggrisnya tuh I can do all things to Christ who strengthen me. Gue bisa ngelakuin apapun asal Tuhan tuh bersama aku. Aku Yesaya 41:10. Don't fear because I'm with you. Don't be afraid for I am your God. Itu sih favorit aku, karena dulu aku itu penakut banget, takut dengan masa depan. Masa depan aku gimana sih? Hancur gak? Hitam gak nih? Dia penuh ketakutan. Jadi aku suka banget sama quote ini. Tuhan kuatin dari aku jadi gak takut lagi. Pikiran aku juga jadinya lebih tenang. Pasti bisa gitu. Tuhan yang bersama kamu ya? Ada Tuhan yang bersama, yang selalu senantiasa menemani kamu dalam titik terendah, titik tersulit gitu ya? Hai sahabat Super Youth, buat kalian yang berasa lagi ada di lowest point of your life, atau kalian lagi gak ada teman curhat, kan lagi ribut sama best friend kalian atau sama orang tua kalian, dan kalian pengen cerita, tenang aja, di sini kita ada sahabat 24 yang mau dengerin curhatan kalian, dan kalian bisa hubungin kita di sini karena kita sahabat 24 mau doain kalian.